Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Malam Jumat Miku. Wah gila, gue udah lama banget nih gak ketemu kalian. Sumpah kangen banget iya. Dan selama gue beberapa lama ini vakum, terima kasih kepada kalian yang selalu setia menunggu video terbaru. Dan di sini gue juga cuma bisa mengucapkan semoga kalian sehat terus. Pokoknya yang terbaik lah. All the best for you guys. Dan jika kalian punya nih cerita-cerita mistis, bingung mau cerita di mana, silahkan boleh hubungin gue di IG @mildakurnia12. Kalian bisa DM. Kalau wilayahnya sekitar Jabodetabek, kita bisa ketemu untuk syuting atau menerima curhatan mistis kalian. Atau kalau misalnya jauh banget nih kak, tapi saya di Sulawesi, kita bisa by Zoom atau Google Meet. Oke, di video kali ini juga gue mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia, negara kita tercinta di 77 tahun. Makanya ini tema gue merah putih nih. Bisa aja masuk. Dan berdasarkan request kalian tentang pabrik angker, reviewnya kak, boleh tolong pabrik angker, gue akan bawain di video ini. Jadi berdasarkan Malam Jumat Miku ada beberapa pabrik angker horor yang cukup menggelitik rasa ingin tahu gue ya, tentang kenapa sih nih kok pabrik ini horor atau apa segala macem. Langsung aja kita simak. Di pabrik yang pertama ada pabrik, dulunya itu dia bekas pabrik air minum di Kecamatan Mertoyudan, Jawa Tengah, Magelang. Nah, awalnya gue nggak tahu nih, ternyata di daerah Jawa Tengah sana juga banyak gitu ya pabrik-pabrik kosong yang memang seiring berjalannya waktu tuh ditinggalkan, atau memang dia tuh dulunya bekas peninggalan jajahan Belanda. Tapi di pabrik air Mertoyudan ini juga ternyata memiliki kisah mistis yang mana warganya kerap kali melihat banyak sosok penampakan wanita, dan juga ada beberapa YouTuber yang explore ke situ. Di penglihatannya dia juga banyak didominasi oleh sosok wanita. Kemudian dipercaya warga pabrik air di Mertoyudan ini juga merupakan sarang atau rumah dari sosok ular yang sangat besar. Merinding ya. Nah, ini beberapa tentang pabrik Mertoyudan yang dimana dia ditinggalkan seiring berjalannya waktu aja gitu. Dan next, pabrik kedua ada pabrik gula Kalibangor, Purwokerto. Jadi pabrik gula ini berhenti beroperasi di tahun 1996 atau 1997, yang mana nih menurut gue cukup aneh. Kenapa dia bisa sampai tidak beroperasi lagi? Karena adanya penjarahan dari warga yang nggak cukup jelas gitu alasannya apa ngejarah itu pabrik, sampai akhirnya berhenti beroperasi, ditinggalkan, dan jadilah tempat angker. Tapi selain adanya penampakan-penampakan dari pabrik ini, ternyata warga yang menjarah pabrik ini mendapati musibah sakit yang kalau misalnya berobat nih, jumlah pengeluaran biayanya itu melebihi nilai yang mereka jarah gitu. Itu rata mereka mengalami musibah di mana mereka harus mengeluarkan beberapa kali lipat dari hasil atau nilai jarahan mereka di pabrik tersebut. Ini lumayan cukup karma Israel gitu ya, cuma memang jadi itulah kena batunya lah intinya. Lebih horornya sih di situ. Nah, yang ketiga ini adalah pabrik yang cukup menggelitik rasa horor gue gitu ya. Pabriknya ada di pabrik Tanggulangin, Sidoarjo. Nah, jadi pabrik Tanggulangin ini tuh dulunya adalah pabrik gula semasa jajahan Belanda. Kemudian seiring Indonesia merdeka, dia berubah menjadi pabrik tekstil, yang mana akhirnya terbengkalai karena krisis moneter di tahun 99. Dan yang menarik dari pabrik
Tanggulangin ini adalah kisah mistisnya di mana security sana tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke dalam pabrik tersebut. Karena apa? Karena saking horornya katanya guys. Jadi ada beberapa anak-anak SMA izin masuk ke sana. Katanya ya pengen tahu seberapa angkernya pabrik tersebut. Dan ketika keluar si anak ini lumpuh. Kok bisa gitu ya? Yang mana akhirnya dievakuasi sama warga diantar pulang. Dan sampai sekarang kabar anak tersebut tidak diketahui. Ada juga seorang spiritual yang memang ingin mengambil sosok di pabrik itu. Dia mengiming-imingi security tersebut senilai 40 juta kalau misalnya dia bisa nih berhasil mengambil sosok yang ada di pabrik itu. Ketika masuk si ahli spiritual ini dan keluar lagi, dia akhirnya lari terbirit-birit guys. Jadi PHP-in security-nya dong ya, nggak dapet tuh dia 40 jutanya. Tapi ya itu dia, karena saking horor dan angkernya akhirnya sang ahli spiritual pun tuh takut. Dan isunya bukannya si ahli spiritual ini yang akan mengambil sosok di dalam pabrik itu, tapi malah sosok di dalam pabrik itu yang akan meminta tumbal. Ya, itu dia. Dan terakhir, ini adalah special request dari netizen. Semoga dia nonton ini ya. Request tentang pabrik kembang api Kosambi. Jujur sebenarnya gue nggak tahu ya, nggak begitu tahu tentang peristiwanya seperti apa, karena kan Kosambi itu ada di Kabupaten Tangerang, dan sedangkan gue juga sama di Kabupaten Tangerang. Dan kejadiannya ini setelah gue baca-baca artikel itu di tahun 2017, tepatnya di bulan Oktober. Yang mana pada saat itu gue memang mengetahui ada pabrik yang terbakar, tapi tidak sampai yang menelusuri ada berapa korban, kejadiannya seperti apa. Yang ternyata ketika gue cari beritanya, banyak banget yang bilang pabrik ini adalah pabrik angker. Dimana yang kita tahu angkernya pabrik kosong adalah setelah pabrik itu ditinggalkan. Tapi beda dengan pabrik kembang api di Kosambi ini guys. Ada cerita horor ketika di hari H kejadian. Ada hal yang ganjil. Oke, pertama gue mau menceritakan latar belakang kenapa pabrik kembang api di Kosambi itu bisa terbakar. Karena ada yang sedang ngelas di atas gudang penyimpanan kembang api. Tahu sendiri kan kalau las itu kan ada percikan api ya. Nah, sedangkan bawahnya gudang penyimpanan. Jadi ya udahlah memicu, dan di bawahnya pun itu ada 4.000 kg kembang api. Kalian bisa bayangin ketika satu titik percikan dari efek las itu ke bawah ke kembang api yang jumlahnya 4.000 kg. Gimana nggak meledak gitu. Nah, itu awalnya kenapa pabrik kembang api di Kosambi terbakar. Nah, ketika hari kejadian, warga kan banyak yang berdatangan. Melihat nih di bagian dinding pabrik, perbatasan gitu antara pabrik sama rumah-rumah warga, ada yang manjat beberapa pekerjanya untuk minta tolong. Dan warga hanya sempat menyelamatkan 3 orang laki-laki, yang mana itu pun sudah dalam keadaan terbakar, dan ada sedikitlah yang selamat. Tapi setelah 3 orang laki-laki ini turun, masih terdengar suara gedor-gedor dinding dan suara teriakan keras meminta tolong. Akhirnya sama warga tuh dijebol guys, temboknya itu dijebol tapi nggak ada apa-apa. Berpindahlah suara gedoran untuk minta tolong itu, dan juga dihiasi dengan suara teriakan minta tolong di titik tembok yang lain. Sama warga dijebol lagi dan nggak ada apa-apa lagi. Sampai akhirnya titik yang ketiga, ada terdengar suara gedoran minta tolong lagi dengan suara yang teriak-teriak. Nah, ketika warga membobol tembok itu lagi,
ada seseorang yang mengatakan, hati-hati genset. Nah, akhirnya warga nih ragu nih mau bobol itu tembok karena genset kan takut ikut meledak atau apa. Akhirnya mereka mundur dan disarankan juga sama petugas yang lain tuh untuk mundur. Dan gak lama, benar, itu meledak semuanya. Di sini yang ganjil kan itu tadi ya, maksudnya terdengar suara jelas, gedoran yang jelas. Tapi ketika tembok dibobol, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada pekerja yang minta tolong atau apapun. Nah, setelah kejadian pabrik Kosambi ini terbakar, ada beberapa warga yang berdatangan untuk menyaksikan seberapa parah lokasi kejadian terbakarnya. Dan ada salah satu warga yang memang memiliki kelebihan melihat sesuatu yang astral. Dia bilang banyak sosok dengan wujud manusia gosong, teriak-teriak minta tolong, teriak-teriak minta jenazahnya diurus dengan baik. Setelah itu, ini adalah pengalaman yang dialami oleh sebagian warga. Setelahnya, ada 20 orang warga melapor kepada tokoh yang ada di situ. Nggak tahu nih antara RT, RW atau apa, pokoknya tokoh warga yang ada di situ. 20 orang melapor karena mereka kerasukan. Mereka kerasukan tuh mengaku ketika kerasukan masih ada jenazah di pabrik itu. Sampai akhirnya dibongkar karena dikhawatirkan ya memang takutnya masih ada jenazah ya. Dievakuasi lagi pabriknya, dicari titik-titiknya, tapi ternyata tuh nggak ada. Dan disitulah baru warga, oh ya udah tenang gitu. Biarpun mereka mengalami kejadian horor banyak yang kerasukan, tapi yang penting di lokasi itu sudah tidak ada jenazah lagi. Dan itu baru beberapa pengalaman yang warga alami, belum lagi penampakan. Di tengah malam ada suara teriakan, minta tolong. Padahal itu sudah bertahun-tahun atau sudah berbulan-bulan gitu ya kejadian kebakarannya, dan masih ada suara-suara minta tolong. Serta bau hangus. Wah gila, gue nggak nyangka sih ternyata di sekitaran gue nih ada pabrik yang angker sampai segitunya. Dan gue merasa, wah gila lah pokoknya, gila. Gue gak kebayang jadi warga yang tinggal di daerah situ, ya gak sih? Oke, itu dia guys, beberapa review tentang pabrik-pabrik angker menurut Malam Jumat Miko. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa kalau kalian mau cerita, silahkan hubungin di IG gue di @mildakurnia12. Gue akan selalu respon DM kalian. Oke, gue pamit undur diri. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.